wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmatia. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul tentang mengakses mikrotik. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana mikrotik akses itu. Kita akan belajar cara mengakses mikrotik ketika kita menjalankan router OS atau router board. Bisa menggunakan real device maupun non-real device. Cara mengaksesnya kita bisa gunakan metode akses mikrotik router OS. Cara mengaksesnya kita bisa gunakan keyboard, serial konsol, remote access, dan lain-lain. Contohnya seperti orang yang memasang atau menanamkan mikrotik pada PC atau laptop. Itu bisa diakses menggunakan keyboard. Kita bisa gunakan command line interface CLI. Tapi kebanyakan saat ini kita menggunakan Winbox. Selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP atau API, FTP dan API. Nah, FTP ini biasanya digunakan untuk mengambil data di mikrotik dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, di sini ada cara akses router board with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows. Terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini adalah tampilan pertama dari Winbox, aplikasi Winbox itu ya. Nah, nanti di Winbox ini ada MAC address-nya ketika kita akan login. Jadi, ketika kita belum mengonfigurasikan IP-nya, itu Winbox by default formatnya adalah X ya. Jadi, dia hanya bisa diakses melalui Windows. Tapi kalau kalian pakai OS lain seperti Mac OS dan Linux, itu bisa pakai crossover atau lainnya. Ini perangkat aslinya ya. Di sini ada laptop dan mikrotik. Nah, nanti dia dicolokkan ke laptop di sini dengan perangkat mikrotik menggunakan kabelan. Nah, untuk port bebas ya, mau berapa aja, asal jangan pakai satu, karena satu biasanya itu digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Pinet Lab ya. Pinet Lab itu seperti lab alat emulator jaringan yang kita gunakan pada pembelajaran kita untuk kali ini. Untuk mengimpornya, kita perlu aplikasi yang namanya WinSCP. Kalian kalau misalkan nggak punya, kalian bisa download dulu PinetLab dan WinSCP-nya. Nah, lalu kita perlu menyiapkan file Pinetnya. Nah, caranya kalian bisa ketikkan Pinet atau kalian kalau belum punya Pinet, kalian bisa download dulu ya. Nah, lalu kalian buka. Kalian buka Pinet ini di aplikasi VMware. Nah, untuk ini kalian bisa klik import. Import. Lalu kalian tunggu dulu. Nah, ini udah selesai. Lalu kalian jalankan dengan klik ini. Lalu tunggu dulu. Nah, buat kalian yang yang baru pertama kali, jadi kalian di sana disuruh login dulu. Untuk login yang pertama itu adalah root ya. Dan untuk PW-nya kalian bisa enter aja atau defaultnya itu adalah Pinet.
Nah, di sini ada IP. Ini ketika IP ini akan kalian dapatkan ketika kalian sesudah login. Jadi, ini IP ini kalian bisa ketikkan di web browser. Nah, tapi sebelum itu kalian harus menyiapkan file CHR-nya. Kalian bisa ketikkan WinSCP. Nah, kalau misalkan kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download dulu, lalu kita open. Ini untuk file protokolnya, kalian bisa pilih SCP, lalu hostname adalah ketikan IP yang ada di VMware tadi, 135. Lalu username-nya di sini root, password-nya itu pinet. Lalu login. Nah, kalian kalau misalkan update, pencet aja update, ataupun ada kalau kalian accept, kalian juga pilih accept aja. Lalu kita masuk ke sini, lalu kalian pilih yang OPT, kalian pilih yang UNetLab, lalu add-ons, dan Kemu. Nah, kalian kalau udah kayak gini, kalian bisa klik kanan, lalu new, kalian pilih yang directory, kalian bikin folder, namanya Mikrotik, lalu kalian ketik OK. Nah, di file ini kalian buka, lalu kalian masukkan file cair ini. Kalian bisa klik kanan, lalu upload, lalu OK. Nah, kalau udah ini, kalian bisa klik kanan lagi, lalu kalian rename, namanya jadi HDA Kicau 2. Lalu enter. Nah, setelah itu kalian bisa ketikkan IP yang ini di web browser. Di sini 192.168.227.135. Lalu enter. Nah, kalian di sini pilih yang offline mode ya. Di sini untuk username-nya kalian bisa ketikkan admin, lalu password-nya sesuai yang kalian tadi konfigurasikan. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu atau misalkan default itu adalah pinet ya. Lalu ketikkan di sini W2. Lalu login. SD. Nah, sudah seperti ini, kalian bisa klik ini. Lalu kalian di sini name-nya belajar mikrotik. Lalu kalian add aja. Nah, di sini kalian bisa klik kanan. Ini tampilan utamanya dari Pinet ya. Kalian bisa klik kanan, lalu yang pilih yang node. Kalian di sini ada yang Mikrotik Router OS, kalian klik yang ini. Nah, untuk ini kalian hapus ya. Nah, udah, lalu kalian tinggal save aja. Lalu kalian klik kanan lagi, kalian pergi yang network. Lalu di sini namanya ISP, lalu tipenya yang manajemen cloud. Maksud saya, memilih manajemen cloud nantinya kita akan mendapatkan IP privat ya. Lalu save. Nah, udah, kalian bisa hidupin mikrotiknya. Lalu kalian colokin mikrotiknya ke ISP. Kalian bisa save aja ini. Nah, udah, kalian bisa klik 2 kali mikrotiknya. Open. Tunggu dulu beberapa saat.
Nah, untuk loginnya, kalian bisa ketikkan admin, lalu enter. Nah, untuk password, kalian bisa enter aja. Nah, udah, kalian bisa ini no aja. Lalu kalian ini enter. Lalu kalau misalkan repeat new password, kalian bisa ctrl-c. Lalu di sini kalian bisa ketikkan jaring IP address print. Lalu enter. Nah, di sini ada IP 192.168.227.136. Nah, IP ini kalian bisa gunakan untuk kalian masuk ke Winbox. Nah, setelah kalian buka aplikasi Winbox-nya, di sini kalian bisa ketikkan IP-nya 192.168.227.136. Ini adalah IP yang tadi ada di Pinet ya. Lalu connect. Nah, berhasil login. Ini ya untuk tampilan dari Winbox itu. Selanjutnya di sini ada mengakses routerboard with WANpig. Jadi kita akan mengaksesnya melalui web browser, gak pakai Winbox. Kita pergi ke web browser. Nah, di sini kalian bisa pergi ke menu IP, lalu ke menu address. Nah, di sini ada IP 192.168.227.136. Nah, IP ini kalian bisa ketikkan di web ini. 192.168.227.136. Lalu enter. Nah, untuk loginnya admin, untuk passwordnya bisa enter aja. Nah, seperti inilah tampilan dari WebPick itu. Sebenarnya, WebPick dan Winbox sama saja ya, hanya berbeda di fungsinya. Lanjut, kita akan membahas materi tentang remote access, telnet, dan SSH. Ini merupakan metode akses bikrotik yang bisa kita coba. Mereka itu based on terminal. Jadi, kita bisa mengaksesnya menggunakan CLI atau Command Interface. Nah, untuk akses CLI atau Command Line Interface, ini dapat menggunakan SSH, Telnet, konsol, New Terminal, Winbox, dan terminal WebPick. Kita akan coba telnetnya dulu. Kita pergi ke Pinet, lalu kita ke mikrotik lagi. Ketikkan IP address print, lalu enter. Lalu ketikkan lagi IP address print detail. Lalu IP service, lalu print. Bisa kalian lihat di sini adalah port telnet itu adalah 23 dan untuk SSH itu ada 22 ya port. Kita coba di terminal laptop. Kita pergi ke control panel. Lalu kita ke program. Lalu program and feature. Lalu kita ke Tron. Lalu kita checklist yang telnet client. Nah, ini sudah ya. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita buka command prompt. Nah, lalu kalian bisa klik yang run as administrator. Lalu klik yes. Lalu kita ketikkan telnet
192.168.227.136. Lalu kita enter. Loginnya admin. Untuk paspor kita enter aja. Ini juga enter. CTRL-C. Oke, di sini kita sudah bisa meremote Mikrotik pakai Telnet. Lanjut, kita akan ke remote SSH. Kalian bisa ke Putih. Kalau kalian nggak punya aplikasi Putih, kalian bisa download dulu. Ini open. Lalu hostname-nya kalian bisa ketikkan IP yang ada di Mikrotik kalian. Lalu enter. Lalu kalian klik sip aja. Nah, untuk loginnya kalian bisa ketikkan aja admin, lalu enter. Nah, di sini kalian bisa sudah meng-remote SSH. Nah, untuk kalau misalkan new password, kalian bisa enter aja. Ini juga CTRL-C. Lanjut, kita ke materi serial console. Nah, ada cara lain untuk mengakses Mikrotik tanpa menggunakan Winbox ataupun Webpick, yaitu dengan serial console. Nah, serial console ini juga bisa juga jadi alternatif lain kalau misalkan kita nggak bisa mengakses Winbox atau Webpick. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.